Jumpa lagi dengan Mutia Sam. 여러분 항상 이렇게 매주 만나게 되어서 반갑고요. 자, 이번에 우리는 대과고라고 하는데 kita akan belajar tentang satu tata bahasa atau ekspresi untuk menyatakan suatu kejadian seperti teman-teman lihat di sini, suatu untuk menyatakan pengalaman atau kejadian di masa lalu yang bisa berupa tindakan, perbuatan, sifat atau karakter. Jadi bukan berat kalau waktu itu kita udah pernah belajar tentang misalnya kita berbicara di waktu saat ini. Lalu kita kalau seandainya dari waktu kita berbicara pada saat ini, kalau misalnya kita menyatakan makannya dilakukan sesudah dari, maksudnya gini, aduh jadi bingung sendiri saya ya. Jadi gini, kemarin kita sudah belajar tentang bukan keterangan waktu, bentuk lampau. Jadi kalau misalnya kita menyatakan kita sudah makan, tapi kita lihatnya dari waktu yang sekarang. Kita ngomongnya sekarang, tapi kita sudah makannya sebelumnya, seperti itu. Nah, berarti kan sudah makan, perbuatan itu sudah dilakukan, maka tidak boleh kita cuma pakai kata mokta atau mogoy saja. Kita harus lampaukan dia menjadi mogosoyo. Nah, ini ada lagi untuk menyatakan lampau, tapi lampau di masa lalu, tapi tidak ada kaitannya dengan sekarang. Jadi kalau kita mau menceritakan misalnya di suatu pesta, saat itu, waktu itu saya makan cake itu. Nah, pada saat seperti itu bukannya jadi makannya itu bukan pakai yang mogosoyo, tapi pakai yang lain. Yang mana itu yang akan kita bahas saat ini, gitu ya. Nah, jadi kenapa? Karena namanya namanya ot-ot gitu. Nanti kita pelajari bentuknya. Kenapa karena kejadiannya dahulu gitu ya. Jadi dan berbicara dan digunakan untuk menyatakan pengalaman atau suatu kejadian, peristiwa yang mungkin dialami sendiri oleh yang berbicara. Itu kenapa saya mencoba mengartikan si ot-ot ini. Kalau yang lampau itu kan at-ot ya, dengan dulu pernah, waktu itu pernah gitu ya. Ini ada dua nih, waktu itu pernah, saat itu pernah gitu ya, atau saat itu sudah. Jadi misalnya situasinya kurang lebih gini. Teman-teman waktu biasanya kan kalau SMA itu ada suka pesta prom night gitu ya. Kalau zamannya saya sih enggak, saya tidak sempat ada yang namanya prom night. Tapi biasanya tuh yang ada pesta prom night itu biasanya di atas anak-anak yang kelahiran 90 gitu. Adik saya itu sempat mengikuti prom night. Nah, misalnya kita berbicara tentang prom night nih ya. Di acara prom night itu ada apa aja sih? Biasanya kan ada acaranya tuh menentukan putri dan ratu dan raja, seperti itu ya. Nah, misalnya di situ ada kejadiannya, waktu itu saya pernah jadi nominasinya loh gitu, sebelum yang benar-benar terpilih itu sebagai ratu itu pasti kan ada calon-calonnya. Nah, kita berbicara pada waktu prom night itu saya pernah loh jadi calonnya. Nah, pernah disitulah yang kita pakai pernah menjadi. Jadi pernahnya di sini bahasa Koreanya si otot ini gitu. Agak susah ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita lihat contoh-contohnya sehingga nanti teman-teman bisa lebih menerka, ini loh ternyata dia ini bisa kita pakai pada saat kita ingin menyatakan ini gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman coba
masukkan ke dalam kepala saja bahwa si ot-ot ini artinya bisa dulu pernah, waktu itu pernah, atau saat itu pernah gitu ya. Jadi teman-teman pokoknya lihatnya kejadian di masa lalu, dan pada saat itu, di kejadian itu, di peristiwa itu ada tindakan, ada pengalaman, ada kejadian apa yang teman-teman rasakan, atau tindakan yang teman-teman lakukan. Nah, disitukah kata kerjanya atau kata sifatnya ditambahkan si ot-ot ini, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini situasi penggunaannya kurang lebih seperti ini. Ini ada percakapan yang terjadi antara si Aji sama si Fani. Aji bilang, Van kemarin balik jam berapa dari nikahnya Meli gitu kan? Jam 5 kayaknya gitu. Gak lama kamu balik, setengah jam kemudian aku balik gitu. Ini kan berarti lagi cerita satu kejadian ya. Jadi ada satu peristiwa, ada satu tindakan gitu ya di suatu peristiwa gitu loh, di suatu kejadian atau di suatu event atau di suatu momen gitu ya. Nah berikutnya, oh gitu, si Maya nggak datang kayaknya ya gitu. Terus Fani bilang datang kok. Waktu dia datang, kamu sudah pulang gitu loh. Nah di sini di dalam momen atau di dalam event pernikahannya Meli, ini ada satu tindakan dari si Maya dan si Aji gitu loh. Jadi si Maya datang, si Aji pulang gitu loh. Nah pas berarti kan si Mayanya ini datang, sudah datang. Ternyata si Aji sudah datang, sudah pulang duluan. Berarti kan lampau dari lampau, karena si Maya datang kan pada saat di pernikahan, yang mana pernikahannya pun sudah lampau gitu kan. Nah sebelum kejadian si Maya datang, si Aji pulang. Berarti lebih lampau tindakan si Aji ini daripada tindakan si Fania. Jadi kita bisa simpulkan, jika kita ingin menyatakan satu kejadian di masa lampau, tapi sebelum kejadian yang satu ini terjadi lagi kejadian yang sebelumnya gitu ya, atau seperti ini. Jika kita ingin menyatakan satu tindakan atau satu karakter atau satu sifat gitu ya, atau satu kondisi yang terjadi di masa lampau, tapi ada dua kejadian. Nah, kejadian yang pertama ini sebelum kejadian kedua terjadi duluan kejadian kedua gitu ya, atau di masa lampau ada di satu peristiwa gitu ya, ada dua tindakan yang terjadi, tetapi sebelum tindakan kedua dilakukan, tindakan pertama terlebih dahulu dilakukan. Maka tindakan yang pertama inilah yang harus ditambahkan si ot-ot ini, bukan hanya at-ot saja yang kita sudah pelajari gitu ya. Jadi ngerti ya teman-teman ya. Kita lihat contohnya aja biar lebih enak gitu ya. Atau misalnya contoh kayak gini lagi nih, Van, percakapan berbeda tapi situasinya berbeda, cuman terjadi antara masih sama Aji sama Fani gitu ya. Aji bilang sama Fani gitu, Van tahu lagunya Lonely Night gak gitu kan? Enak lagunya, itu OST-nya drama Korea yang judulnya Selgiroun Isa Senghwa loh gitu. Fani bilang, iya aku tahu kok gitu kan. Emang enak lagunya. Lagu itu pernah terkenal banget dulu. Itu lagunya band Buhal gitu ya. Nah ini yang saya bilang, kita ingin menyatakan adanya satu peristiwa, adanya satu hal yang terjadi di masa lampau sekali gitu loh. Jadi yang mana lagu ini tuh pernah hits dulu. Makanya tadi saya bilang ini pernah bisa diartikan dengan pernah dulu gitu ya. Jadi pernah terkenal di masa yang dulu gitu loh. Nah ini contohnya, misalnya gini, lagi sariawan nih. Misalnya gini, ini kan kata dasarnya anta itu artinya duduk. Yang sebelumnya kita pernah pelajari kan anjasoyo ya teman-teman ya, anjasoyo ya Robun. Tapi di sini anjas osoyo. Jadi setelah lampau ada lagi ditambahkan ot. Jadi kemarin kita sudah belajar lampaunya, yang
at gitu ya, tapi di belakang at ini tambahin lagi dia ot gitu loh ya. Nah jadinya anggap saja pernah duduk gitu. Ceritanya kayak gini, dari kata duduk ini kita bisa jadi ini bisa kita artikan dulu pernah duduk gitu loh, atau dulu duduk di saat itu. Misalnya misalnya gini, kita ambil lagi misalnya di pernikahan Meli gitu kan. Di pernikahan Meli ada bangku gitu kan. Nah ternyata pada saat itu bangku itu rusak gitu ya, bangku tamu lah ya, bangku tamu itu rusak gitu kan. Tapi misalnya si Aji duduk di situ tidak apa-apa, si Fani duduk di situ tidak apa-apa, tapi si Maya duduk situ jatuh gitu loh. Nah Maya cerita sama si Aji gitu kan, Aji, aduh ingat gak waktu nikahan Meli, aku kan pernah duduk di situ, pas aku duduk rubuh gitu kan. Terus Aji bilang, oh iya aku juga dulu pernah duduk di situ gitu loh. Jadi menceritakan satu tindakan di satu peristiwa, di satu momen atau di satu event gitu loh. Nah duduknya di situ bukannya anjasoyo tapi anjasosoyo gitu teman-teman ya. Jadi tadi bilang, oh Aji ya ke Beli ke 결혼식 기억나? 그때 뭐지? 내가 앉은 자리가 고장났어요, 부러졌어요 gitu kan, bangkunya rusak nih gitu kan. Dia cerita seperti sama si Aji si Maya gitu. Ah 그래? 나도 그때 거기 앉았었어요 gitu. Oh iya saya juga kete pada saat itu duduk di situ, pernah duduk di situ gitu ya teman-teman ya, kurang lebih mengerti ya. Atau misalnya nih yang kedua, kada artinya kan pergi. Harusnya kan tidak ada ininya ya teman-teman ya. Kalau kita coba nih ya, nih kalau yang sudah kita pelajari kan lampaunya saja kan hanya kat ini ya teman-teman ya, kasoyo sudah pergi gitu kan, sudah pergi gitu kan. Misalnya ditanya Mutia kemana, oh udah pergi gitu kan, udah pergi tapi saat ini gitu loh, saat ini oh baru saja pergi seperti itu. Tapi ini ada osnya teman-teman. Ini ada osnya, jadi maksudnya sudah pernah pergi atau dulu pergi gitu loh, dulu pada saat itu ya, di satu kejadian itu. Misalnya lagi cerita-cerita gitu kan, misalnya Aji sama Fani lagi cerita lagi gitu kan. Fani lagi nanya sama Aji, Ji, aduh liburan kali ini kemana ya gitu. Terus si Aji cerita, coba deh ke Eropa, enak tahu Eropa. Tapi si Fani bilang, aku udah pernah ke Bali, aku udah pernah ke Eropa 3 tahun yang lalu. Nah kalau seperti itu kasosoyo bukannya kasoyo gitu, karena kalau kita kasih kasoyo itu berarti si Fanianya pergi saat ini, sudah berangkat dari Korea ke, atau misalnya kalau posisi di Korea, kalau misalnya Fania pun posisinya di Jakarta, jika dia bilang sama Aji kasoyo itu berarti dia tuh saat ini sudah berangkat dari Indonesia atau dari tempat dia berbicara. Maksudnya intinya dia sudah berangkat gitu ya, dan sekarang berada di Eropa seperti itu. Jika dia bilang nah Europe kasoyo gitu kan, itu berarti saya sudah pergi ke Eropa, posisinya dia sekarang sedang pergi. Tapi kalau kasoyo itu artinya dia dulu sudah pernah pergi gitu loh, dan berarti posisi dia di Indonesia dong gitu loh, atau di tempat yang saling diketahui antara si Aji sama si Fania. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Nah terus ini juga misalnya kita ambil Beuda nih. Beuda kan artinya belajar ya teman-teman ya. Kalau bewos, kalau yang kita sudah pelajari kan hanya ini aja kan, gitu kan. Kalau misalnya bewosoyo artinya saya udah belajar barusan gitu, saya udah belajar tadi gitu. Tapi kalau ditambahkan osoyo ini berarti saya sudah pernah belajar gitu kan. Misalnya saya udah pernah belajar bahasa Inggris misalnya 10 tahun yang lalu. Nah itu teman-teman pakainya bukannya bewosoyo tapi bewososoyo gitu ya. Ini kenapa saya nggak kasih rumusnya detail banget, soalnya teman-teman tinggal menambahkan dari yang lampau ditambahkan ot aja di belakangnya. Pokoknya misalnya kasoyo kan tinggal ditambahkan kat ot
osoyo gitu. Jadi tambah di belakang katnya tambahkan os gitu. Jadi kasosoyo gitu. Kayak bewosoyo juga kan bewos oyo, di belakang bewosnya tambahin lagi ot, bewososoyo gitu ya teman-teman ya. Jadi ini kalau kurang lebih seperti ini, at, ot gitu ya. Jadi kalau yang berakhiran konsonan o a itu kan pakainya at ya teman-teman ya. Nah kalau yang berakhiran vokal i o itu kan berarti selain o sama a pakainya kan ot kan, tinggal ditambahkan ot aja di belakangnya si lampau itu. Kalau hayo berarti kan hayot gitu kan, ya kan, hayos soyo gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita belajar yuk cara bentuknya. Kecil banget. Nah contohnya misalnya kita buat dalam kalimat ya. Ini yang tadi saya ambil kalimat yang dari percakapan antara Fania sama si Aji gitu kan. Kan Fania bilang ke Aji, datang kok gitu. Maksudnya si Maya itu datang kok, kamu. Jadi maksudnya si Aji itu kamu, si Ajinya itu kamu gitu. Kamu saat itu sudah pulang waktu dia sudah datang gitu kan. Jadi maksudnya waktu dia datang Aji sudah pulang gitu. Nah, kalimat bahasa Indonesianya kan sebenarnya kamu saat itu sudah pulang waktu dia sudah datang gitu kan. Mana yang lebih dahulu? Aji duluan kan pergi, baru si baru si Maya datang. Berarti yang lebih lampau adalah si Ajinya. Maka kita harus maka kita harus pakaikan yang out ini, rumus ini di pulang, bukan yang di datang gitu ya. Nih ya. Jadi dimasukkannya dulu, kalau di Koreanya itu di struktur bahasa Koreanya subjek 2-nya dulu si dia, si Maya ya gitu kan. Lalu sudah datang dulu baru waktu. Waktu itu kata sambung ada rumusnya. Kemudian kamunya, lalu pulang saat itu sudah gitu ya. Dia itu bahasa Korea ke, lalu datang itu kan oda gitu ya. Kalau sudahnya itu berarti bentuk lampaunya teman-teman. Lalu waktu itu bahasa Koreanya real T. Jika setelah dibuang daknya berakhiran konsonan, maka pakainya T. Kalau berakhiran vokal maka pakainya real T. Lalu kamu bahasa Korea no, pulang itu dorakata. Nah, yang ini yang jadi rumus kita yang kita pelajari hari ini, yaitu at, ot, iot, osoyo gitu kan. Ini kan 3 ini nih teman-teman. 3 ini kan kita udah pelajari ya teman-teman. Ini kan bentuk lampau yang pertama kali kita pelajari ya, yang cuma sekedar sederhana sudah gitu ya. Nah, disinilah yang rumus yang lebih lampau yang dalam pelajaran ini saya artikan dengan dulu pernah, atau waktu itu pernah gitu, atau saat itu pernah. Bisa gitu ya. Nah, kita terjemahkan langsung. Dia itu G, tambahkan nen. Lalu oda, karena sudah datang maka dia bentuknya harus yang lampau. Sudah datang kan ya, dannya dibuang. Untuk kita bentuk lampaunya itu kan tambah at kan, berakhiran o pakainya harusnya at kan, jadi what. Nah karena dia berakhiran konsonan yakni sang siot, maka dipakaikannya bukan yang real, karena berakhiran konsonannya pakainya lt. Lalu kamunya nonen, kita tambahkan partikel dulu. Pulangnya itu dorakada, dibuang danya sebelum dimasukkan dengan rumus ini. Lalu rumusnya adalah, kenapa dia pakainya at? Karena kan ini a ya kan, dorakat ya kan, dorakat nanti disingkatkan menjadi dorakas gitu kan. Nah inilah lampaunya soso gitu. Jadi 걔는 왔을 때 너는 돌아갔었어 gitu. Jadi waktu dia datang kamu sudah pulang gitu loh. Jadi di sini kita tidak boleh kan kita taunya seperti ini ya teman-teman ya. 걔는 왔을 때 너는 돌아갔어. Ini enggak, karena si dorakaso ini yang artinya pulang ini lebih lampau daripada si datang gitu ya. Dari yang ketiga datang, maka itu dia harus lebih dilampaukan. Ini kenapa saya tidak pakaikan yo? Karena Aji sama Fani itu
umurnya sama dan satu liting, maka pakai yang rumus tidak sopan. Nah, contoh lagi yang kedua itu dari percakapan yang antara Pak Ji sama Fani, lagu itu pernah terkenal banget dulu gitu kan. Udah ada kata dulu lagi, berarti kan kita membicarakan satu kondisi di masa yang lampau sekali ya, bukannya yang baru gitu ya. Karena kita nggak tahu titik mulainya terjadi mulai terkenalnya itu nggak tahu kapan, tapi intinya pas dia lagi puncak-puncaknya itulah yang kita anggap sebagai momen gitu kan di masa yang lampau gitu ya. Nah, kalau sebelum kita terjemahkan di Korea, di struktur bahasa Koreanya itu kan lagu itu menjadi itu lagu ya kan. Lalu keterangan waktunya dulu dimajukan, yang ini dulu, lalu banget ya, sekali gitu ya, sangat gitu, lalu terkenal dan terakhirnya pernah gitu ya. Makanya diartikan aja pernah, nggak apa-apa teman-teman gitu ya. Nah, lagu itu lagu jadi genore, dulu itu 옛날에 banget itu aju, terkenal itu 유명하다 gitu kan. Nah, pernahnya itu ya kan 였어요 gitu, tambah ossoyo gitu kan ya. Nah, lalu ditambahkan partikel kenorega, 옛날에 아주 유명하, sebelum kita tambahkan rumusnya dan-nya dibuang. Nah, ini kan memang ha tambah iot kan jadi harusnya kan het ya teman-teman ya. Ini udah lampau. Nah, ditambahkan ini lagi supaya dia menjadi yang artinya lebih lampau gitu. kenorega 옛날에 아주 유명했었어요 gitu. Jadi bukannya 유명했어요 tapi 유명했었어요 gitu. Jadi bukan 유명했어요 tapi 유명했었어요. Kalau yang ini mungkin terkenalnya misalnya gini, hari ini misalnya gini, saya membicarakan hal kemarin gitu kan. Misalnya mau bilang Mutia kemarin terkenal banget tuh di acara makan-makan. Nah itu pakainya 유명했어요 karena kejadiannya itu kemarin dan kita tahu letak mulai terkenalnya itu kapan. Jadi kita pakainya 유명했어요 gitu kan. 그노래가 옛날에 아주 유명했어요. 무티아가 어제 유명했어요 gitu kan. Mutia kemarin terkenal banget kemarin gitu karena kejadiannya itu kemarin dan berbicaranya sekarang. Nah kalau yang ini kan kita nggak tahu mulai terkenalnya kapan gitu. Jadi kalau udah masa lalu banget, udah sangat lampau sekali, maka kita tambahkannya 했었어요, 유명했었어요 gitu ya. Ini misalnya contohnya kita coba artikan yuk. 그날은 비가 참 많이 왔었어요. 그날은 itu artinya di hari itu. Nah, di hari itu mungkin di hari yang lampau gitu. Tapi kita nggak berbicara kemarin gitu ya. Tidak bicara kemarinnya. Kan kalau kemarin kan satu hari sebelum hari ini kan gitu kan. Jadi kalau kenarennya itu hari itunya kita nggak tahu hari kapan. Tapi itu kita tahu hari itu hari apa gitu. Tapi itu suatu hari di masa yang sangat lampau. Makanya ini artinya saat waktu itu hujan sangat deras sekali. Artinya sih sama aja sih kalau dalam bahasa Indonesia. Intinya sudah gitu ya. 그날은 비가 참 많이 왔었어요. Pada saat itu hujan sangat deras sekali gitu. 작년에도 저기 꽃이 피었었다. teman-teman bingung lagi. 피었었어요. Gitu ya. Jadi 작년에도 tahun lalu kan lampau sekali tuh ya, lama sekali ya. 저기 itu artinya di situ ya, di situ bunga koci bunga 피었었어요 itu artinya mekar. Jadi maksudnya tahun lalu juga di sana bunga mekar gitu, pernah mekar gitu. Jadi di tempat yang sama di situ bunga pernah mekar gitu. Bahwa bunganya apa intinya pernah mekar aja bunga waktu itu gitu ya. Tapi kalau mau bilang hari ini gitu kan, kemarin lihat bunga belum mekar, tapi hari ini lihat wah sudah mekar bunganya. Nah itu bukan 피었었어요 tapi 피었어요 aja teman-teman, karena baru sekali terjadinya gitu ya. Ngerti ya teman-teman ya.
Nah, kalau di sini yogi kochi piosokuna. Kuna ini artinya ternyata. Oh, ternyata di sini ternyata kuna ini ternyata dulu di sini bunga pernah mekar gitu. Mungkin ada dia lihat foto di halaman rumah dia dulu ya kan. Ada yang foto mungkin gitu loh. Tapi dia nggak tahu kalau di sebelah kiri rumahnya, halaman rumahnya itu ada bunga mekar gitu. Pas lihat ada fotonya, oh ternyata di sini dulu bunga pernah mekar. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Nanti coba diartikan sendiri. Saya sengaja kasih lebih banyak biar nanti kawan-kawan bisa mencoba mengartikan sendiri gitu ya. Oh, nggak ada ininya. Kita satu lagi deh ya sebelum selesai ini. nih, 고등학교 때까지는 키가 작았었어요 gitu kan. 고등학교 때까지는 키가 작았었어요 gitu kan. Jadi maksudnya sampai ketika SMA 키가 작았어요. Kalau cuman seperti ini aja artinya saya sekarang pendek gitu ya. Kiga cakta itu kata dasarnya kiga cakta ya teman-teman ya. Kata dasarnya kiga cakta artinya pendek gitu kan. Tapi kalau yang misalnya kiga cakasoyo ini sekarang gitu ya, saya sekarang pendek karena kan posisi saya sekarang sudah pendek gitu ya. Tapi kalau ditambahkan ot berarti dulu dia pernah pendek. Mungkin waktu dia SMA tingginya itu cuma 159. Nah pas dia kuliah dia naik sampai 165 seperti itu. Jadi dia menyatakan dulu waktu sampai SMA saya pernah pendek. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu untuk pembahasan yang lampau gitu ya. Intinya teman-teman ingat saja ot di sini kata kerja ditambahkan lampau yang pernah kita pelajari, ditambahkan lagi ot di belakangnya itu digunakan untuk menyatakan tindakan atau kondisi yang pernah terjadi di masa yang lampau gitu ya, atau tindakan kondisi yang lebih dahulu terjadi sebelum kondisi berikutnya atau tindakan berikutnya terjadi. Seperti tadi situasi antara Fani sama percakapan antara Fani sama Aji pada saat membicarakan si Maya gitu kan. Jadi karena saat Maya sudah datang si Aji pun sudah pergi gitu. Jadi maka yang kejadiannya si Ajinya sudah pergi itulah yang kita harus tambahkan lampau dari lampau, atau kita tambahkan ot setelah kita tambahkan lampau yang pertama kita pelajari. Baik, sampai sini saja untuk pembahasan yang hari ini. Mudah-mudahan membantu. 도움이 되길 바라고요. 우리 다음 수업에 즐거운 마음으로 열심히 하고 싶은 마음으로 다시 만납시다. 감사합니다. 안녕히 계세요. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.